Belerik. Beda-beda agak jauh. Menandakan bahwa pool hero-nya berarti luas juga. Bener. Enggak, jadi fun fact. Apa? Ini aku dapatkan waktu nongkrong bareng sama Widi. Iya. Aku nanya kan, Wid tuh apa sih hero yang sebenarnya pengen lu keluarin? Tapi kayaknya belum bisa belum bisa dimunculkan. Oke. Dari season 14. Dia bilang, Belerik udah banget. Waktu itu mungkin lawan Joy juga sebenarnya bisa kan? Sebenarnya iya, Cuman cuma belum aja. Tapi kalau misalkan lawannya kayak Lancelot gitu kan lebih susah buat tangkap ya. Iya. Kita bakal langsung si Belerik. Akarnya ditebak. Kecuali waktu itu sempat ada, gini, waktu itu kan sempat risih. Iya. Dan ada yang nanya, kira-kira Belerik tuh biar kepake tuh gimana ya katanya gitu. Aku bilang aja, ultimate-nya jangan dari Beleriknya keluar. Tapi dari luar ke Belerik. Jadi ketangkep ya? Bener, kan nge-taunt kan. Bener. Jadi dari luar, nah gitu kaget jadi orang-orang. Dan gak bisa kabur kalau gitu. Gak bisa kabur, karena udah pasti bakal menarik Belerik. Iya sih, itu boleh sih dicoba. Tapi sekarang akhirnya ada yang berbeda lagi. Basia yang justru muncul dari sekian banyaknya assassin yang terbuka. Tapi Ray dengan, bentar, masih flex harusnya ya. Aku percaya Ray ini assassin banget soalnya orangnya. Sangat ya? Sangat assassin. Emang sih. Tapi langsung Moskov. Langsung. Poin awal. Aku merasa lebih baik ambil Moskovnya karena Baxia Moskov itu nyebelin banget. Banget. Kayak early game-nya imbang, Moskovnya dapat ruang, late game Moskovnya carry game. Oke. Tapi sudah kita bisa pastikan, mohon maafin, ini adalah Arlot pertama dan terakhirmu kemarin gitu. Kemarin. Gak boleh kan lagi. Meskipun ada di first pick, mereka sekarang tetap gak dapet juga. Siapa ya? Lawan Navi kemarin. Siapa ya kira-kira nanti mau lepas cinta? Soalnya mereka play banget sih. Sekalipun itu berarti mau ngelepasin Kin ya, antara dua sih. Antara mereka emang pengen coba buat lawan. Iya. Gak tahu. Atau ya emang mereka bingung aja. Bingung gitu kayak, aduh, iya kenapa lepas ya? Jadi gak ada punya opsi. salah gitu game selanjutnya. Punya salah gitu. Berterasa tuh jadinya. Granger dan juga Badang. Badang. Pilihan selanjutnya dari Tuan Dewa, jadi emang mengeluarkan langsung kedua top laner di awal. Ya, option yang bagus menurutku dengan membawakan Granger, jadi apapun yang dibuat nanti sama Dewa agresif sekalian. Jadi mereka benar-benar makan empatnya dari tim Liquid ID. Moskov farming sendirian gak masalah selama depannya bisa dipunish sama Granger. Karena tim Liquid udah kelihatan ini stratnya pasti 4-1. Cuma gimana cara scratching gamenya, gimana cara untuk memperlama gamenya ini. Iya. Nah ini mid laner ada Parsha yang bisa jadi prioritas dari tim Liquid ID kalau misalnya ingin dimaksimalkan terlebih dahulu buat sekarang. Kalau aku ya, aku merasa ambil, ya boleh mid laner dulu, Farsha, apapun itu. Yang benar-benar bisa nge-follow, bisa nge-fight juga. Because I saved my nation from falling apart. Ini Kimi ban ya? Tahu nggak aku expect-nya apa? Aku expect-nya mereka ambil Kimi di sini. Ah iya. Iya kan? Iya kan? Walaupun ketemu Baxia. Gak Iya, apa-apa. nggak ada masalah. Terus nanti 2 pick terakhirnya mereka ambil Matilda sama Alpha. Karena lawannya Baxia. Dan mereka paling sering untuk membawakan Alpha. Dan dengan membawakan Isunchin, berarti kita expect-nya berarti Widi akan bawa Garden Kacanya ini. Jadi ini bukan flex pick. Kayak tadi lagi sebenarnya nggak beda jauh. Oke. Tapi sekarang geser dulu ke area banning ya, karena lagi-lagi Chow di ban. Sama kayak di game sebelumnya berarti ditutup lagi. Yep. Emang mendingan ditutup sih. Karena Chow sebenarnya bukan siapa yang mainnya doang. Weze emang power. Tapi menurutku Chow-nya sendiri emang tipikal hero yang bisa menghancurkan formasi. Entah karena mungkin scoutingnya bagus, terus mungkin dari segi efek minister dan flicker kejutannya yang nanti akan langsung target ke belakang. Ada untuk counter juga ya, kalau misalnya ada inisiasi yang dibuka dari tim Among the dan planes sekarang exists udah the mulai nih equilibrium. penutupan ke arah mid laner yang tersisa. Iya, What's your Pasha. command? Dan Faktinya baru ditulis sekarang. Fanny ditutup berarti yang masih open adalah Lancelot. Masih mau diadu ya. Meskipun udah Baxia ya, tapi masih ya fleksibel. Masih. Kalau Sangat. emang mau agresif sekalian sih menurutku di sini. Jadi Baxianya ya udah ketemuin aja sama Isunchin. Cuma tenang informasinya kan. Lo udah lihat kan dari contoh ini kan kayak oke, Baxia mungkin kalah ternyata. Itu kan yang berbahaya sebenarnya untuk lawan Nile Iya. di match awal. Beda level di awal tuh musik banget. Wah ngaruh banget. Gak bisa masuk Baxia. Isunchin perfect turtle, Baxia ya udah muter-muter aja Iya. dan terima damage aja jadinya. Susah banget sih itu untuk bisa ngebalikin keadaan ya karena tipikal Baxia masuk juga butuh banyak banget effort. Tapi tim Liquid ID ngelihat Farsha dan juga Yev ditutup, dua kandidat yang paling di atas ya sebenarnya tadi.
apa lagi nih yang tersisa untuk mereka? Kalau Kimi diambil di sini dengan kondisi udah ada Yusachi, lebih ada utility juga ya. Iya. Nah udah habis juga tuh option mid lane. Kayak Marsha Eve. Terus juga ada Zuxinnya juga. Apa lagi yang tersisa? Selena mungkin ya. Waduh makasih Selena sudah. Makasih. Tapi emang Makasih. buat Dewa Badak, suka Selena Bang. di Dewa sih. Buat Dewa gimana? Buat Dewa boleh. Selena Baxia Karena combo. biar ada yang buka mapnya. Betul. Iya ya, buat Dewa bagus banget sih. Iya, karena untuk gotennya juga kan berarti udah ke isi sih sama Granger ya. Iya. Soalnya biasa kalau misalkan emang unit dari magic damage pierce-nya kan bisa bawa Harit. Iya. Tapi kan dia udah ada Granger. Iya, nggak masalah secara untuk damage ya. Dan baik lagi Baxia yang masih flexible juga. Harit is dari Franco. Oh, Baxia Franco. Menarik. Hero yang bisa react ini. Dan ternyata tiba-tiba flex gitu ya buat dijadiin EXP lane. Menurutku ya paling ada di Tigreal atau Atlas. Kalau emang mau rover. Atau EXP aja. EXP. Karena biar banyak tuh ada di Aran gitu-gitu yang bisa pick up play gitu. Biar counter bisa apa. Ini Glue masih waktu sih. Dulu open tapi ya buat Baxia. Dan ternyata Garut Kacanya tetap menjadi rover. Oke, lengkap ya dari segi drafting untuk game yang kedua. Dengan posisi 1 poin yang udah dipegang sama tim Liquid ID. Kita melihat sekarang kombinasi pick off dari Dewa United yang muncul. Gimana cara menanggulanginya nih? Wah, Pick off power kayak gini. ini sebenarnya kalau ngomongin soal pick off ya, aku merasa emang yang paling terpenting adalah pegang dulu deh bushnya. Oke, pegang dulu bushnya. Iya, salah pegang bush atau telat datangnya udah pasti bakal ada yang pick off. Alright, dan kita akan melihat Skydog. Ini dia untuk menuju ke game yang kedua. Match point di depan mata untuk tim Liquid ID. Mampukah Dewa menyamakan kedudukan ataukah kita akan cepat melihat 2-0 bisa diamankan pula oleh tim Liquid ID. Let's go to the land of dawn. Ya, bisa banget ya untuk melihat 2-0 atau bahkan 2-1 yang muncul di match terakhir kita. Tapi ini dia. masuk ke early game. Ini dia yang kita tunggu ya. Karena Franco dan juga Baxia loh kombonya. Cuma aku merasa ya kalau misalkan emang mereka udah ada niatan awal untuk bermain seperti ini. Sangat disayangkan tidak membawakan Beatrix sebenarnya. Iya, burst damage ya. Iya. Itu kayak lebih pasti secure skillnya. Tapi dengan membawakan ini juga sebenarnya damage-nya udah pasti juga. Cuma di posisi ini lebih apa ya? Lebih butuh waktu dan mungkin lebih butuh setup yang jalannya bertiga. Iya, nggak bisa combo berdua doang ya. Jadi butuh tenaga tambahan. Tapi lagi-lagi secara mobilitas ya Kimi dan Franco inilah yang akan diharapkan untuk bisa berjalan bersamaan sampai nanti Granger mungkin udah pegang Skyfire, sudah punya poin eliminasi, baru bisa bertiga. Dua hold yourself together. Pasti ini untuk Mueza dan juga Kin, flickernya akan lebih sering untuk dibawakan dan emblem support juga yang dibawakannya. Jadi hanya mengandalkan Ray sebagai badan. Ini yang bakal dicari sama Dewa. Oh no, Kabuki bakal coba untuk ditabrak dengan adanya bug shield-shieldnya nih. Dan Kabuki harus menelan korban juga. Gimana first blood diamankan pula di tangan dari Maybe. Wah, aku bersadar Kabuki ternyata tidak membawa Purify. Iya, dan itu rotasi yang udah pasti sih. Karena 4 berbanding 1, eliminasi udah nggak bisa dihindarkan. Tapi sekarang mau menuju kemana lagi nih? Dari Ray ditabrak lagi kan? Oke, dan itu dia kombinasi dengan ada Yaren Hook. Widi masih punya revitalize tapi dengan waktu dan juga damage konstan dari Okta. Yang akhirnya membuat dari Widi pun harus hilang. Tapi lihat masalahnya Joe mencoba untuk membalaskan keadaan. Tapi Yehezkiel Flicker yang akhirnya menjadi satu eksekutor tambahan. Walaupun in the end Joe-nya pun harus tumbang. Dan adil ya, sama-sama kehilangan jungler. Tapi yang menarik Okta, first item langsung Skyfire. Oh, Flicker, Kin! Itu dia, satu gameplay agresif dari Kin. Yang akhirnya juga ngebuat dari Yehezkiel tumbang tanpa adanya flicker. Dan ini yang mereka butuhkan guys, sih bermain dengan agresif. Bagian depan yang bisa membuka inisiasi juga, tapi tim Liquid ID masih mau mengganggu. Wah, ini terus-terusan Divide tidak pernah terelakkan. Kinnya coba untuk dipegang lagi dengan adanya 1-2 grab Avatar of Gordian mengincar ke arah satu turtle-nya, tapi Widi tertangkap pula. Widi harus hilang di tangan Ray dan turtle jatuh di tangan Dewa walaupun ini Kin menjadi pertukaran nyawa, tapi perlahan Dewa United berhasil untuk bisa menguasai early game mereka. Meskipun ada invasi yang bisa dilakukan oleh Joe, tapi ini harus hati-hati juga karena jalan pulang bisa saja ditutup
oleh para pemain dari Dewa dan sejauh ini 1.300 gold Profesor di 3 menit pertama. Nah, ini udah pasti ya. Dewa kalau misalkan kalah dari early game ya udah pasti bakal beda juga ceritanya. Tapi kalau misalkan udah unggul seperti ini, jangan hentikan pressure-nya. Iya. Karena Dewa tetap harus memanfaatkan Franco. Nah, tabrakan kembali terjadi. Widi Unbreakable menuju ke arah belakang. 4 pemain dari Dewa United yang berhasil untuk dihindari dan juga tidak terlalu terburu-buru untuk overcommit menuju ke arah seorang Widi. Ya, dan konsepnya siapapun akan dimakan di depan mata selama ada follow up-nya. Dan sejauh ini mereka bisa pilih opsi. Ada Okta dengan Skypers yang udah ready bahkan dari awal, atau bahkan dengan Baby yang emang udah pegang 1 poin eliminasi. Dan itu dia, Hunter Strike juga udah ada di tangan Baby. Ini bisa jadi ada 2 Skypierce yang kita lihat. Maybe dan Okta, dua-duanya akan menjadi eksekutor. Karena lihat Ray, Moeza selalu berjalan berdua untuk mencari target. Yap, tertabrak lagi. Itu dia Iron Hook dan juga Bloodihan yang komit menuju ke arah Widi. 1 lethality stack yang akhirnya bertambah karena Okta mendapatkan poin kill-nya juga. Dan ini akan jadi game yang cukup menyenangkan untuk seorang Moeza karena dia akan menjadi follow up aja, sementara Ray yang udah pasti menabrak dan memberikan efeksan. Tapi hati-hati, Traction Pulse masih bisa dihindari dengan cukup baik. Tapi lihat bagaimana dengan adanya Iron Hook yang masih belum mengenai target yang diinginkan. Pengusiran mundur dari tim Liquid ID cukup berhasil sehingga outer bottom turret, walaupun udah dapetin full platingnya juga dari Dewa United, tapi belum berhasil untuk dihancurkan. Harus lebih sabar mungkin ya baru. Lagi-lagi Iron Hook dan juga kali ini ya Skill masuk ke Kin yang begitu mengerikan, walaupun Kinnya pun harus tumbang, tapi Widi akan menjadikan rasa depan. Avatar pun mencari di belakang, tapi dengan adanya Lethality Skypiercer yang akhirnya menjadi eksekutor Okta mendapatkan poin kill tambahan untuk Dewa United. Mereka sudah berhasil memegang keunggulan dengan poin eliminasi yang diamankan. Bahkan dengan Sphere of Destruction, lagi-lagi Iron Hook menjadi teror untuk tim Liquid ID. Wow, dan sekarang turtle-nya juga udah mulai terbuka dan masalahnya Moeza akhirnya bisa terpunish di tangan Joe. Nah, itu sih tadi ya, satu SOD yang sempat dibuka sama Kabuki sebenarnya nggak berimpact terlalu banyak karena secara attack speed masih sangat minim atau bahkan dari damage dealingnya. Dan sekarang di area turtle dipaksa lagi Lekin. Oke, sepertinya main kali ini YSGL berhasil untuk bisa mencuri ke arah turtle-nya dan bahkan 1 poin kill tambahan pun ditabung oleh tim Liquid ID. Dan ini adalah kesempatan juga untuk Kabuki bisa mendorong wave bawahnya. Ini mulai berubah ya kondisinya, Maybe. Tapi masalahnya Conceal terdengar kali ini. Maybe akan menjadi target tapi Flicker untuk bisa membuat dirinya jauh lebih aman. Wah, semua bermula dari Ray yang tumbang. Tambah lagi tadi untuk perebutan dari segi turtle didapatkan oleh YSGL, tim Liquid. Mendapatkan banyak keuntungan. Dan seketika setelah mendapatkan bottom lane turret, lihat Kabukinya udah mulai snowball, udah mulai aktif. Karena emang formasi dari awal tim Liquid adalah bermain dengan metode 4-1. Joe akan memanfaatkan Mountain Shocker untuk bisa membuka ruang bagi Kabuki ketika dia membutuhkan farming atau split push. Ya, dan terlihat bagaimana dari tim Liquid ID, mereka nggak berhenti sampai di sana. Pressure akan tetap dijalankan dari berbagai arah yang berbeda. Begitu pula untuk Aran yang sejauh ini posisinya masih cukup aman. Dia udah punya target, satu bagian depan ada Ray. Wah, Ray. Wah, ini Aran juga sepertinya masih belum menjadi target yang optimal untuk bisa di-commit ya untuk saat ini. Ya, karena perlahan tim Liquid ID juga mengejar ketertinggalan mereka loh. Dan lihat Widinya udah sampai di sana. Dia udah tahu kalau misalkan dia harus membuka ruang agar Kabuki bisa farming turtle-nya di bawah. Gak pasti tim Liquid ingin memberikan ruang di bagian top lane. Laning jauhnya benar-benar di-manage. Tapi dari tadi ya Moeza yang oke, 3 menit awal bareng terus sama Ray. Iya. Sekarang kita masih menunggu nih mana actionnya lagi dari Ray dan Moeza. Dengan Baksha Shield United dan juga Iron Hook. Belum terlihat soalnya. Iya, siapa lagi yang bakal ditabrak dan apakah damage-nya udah cukup sih, itu yang jadi pertanyaan. Mengingat Liquid udah pegang keunggulan gold sekarang, jadi pergeserannya lumayan signifikan setelah satu momen team fight tadi. Dan ya area turtle yang udah mulai terbuka pun, yang langsung tabrakan terjadi. Dengan ada Revitalize kali ini, Widi sepertinya memang tidak akan selamat. Unstoppable di kantongnya oleh Okta. Lagi-lagi Lethality menjadi eksekutor yang begitu mengerikan. Dan siapapun yang udah mulai bisa ditangkap, jadi udah bisa dieksekusi dengan baik juga. Berapa setengah? Lihat deh, Widi tumbang 5 kali, tapi tim Liquid menyusul space yang benar-benar tercipta. Sekarang tinggal kita lihat setup seperti apa yang akan dibawa. Nah, Motoshop juga udah mulai terlihat ya, reveal sebenarnya pemain dari Dewa United sepertinya Kim kali ini berhasil untuk bisa mengunci keberadaan dari seorang Joe dengan eksekusi lagi-lagi bisa diamankan oleh Okta, sehingga kali ini tidak ada pertukaran nyawa yang bisa didapatkan oleh tim Liquid dan Kim. Again and again,
menjadi momentum maker yang dimiliki oleh Dewa United. Ya, mancingnya berhasil kali dari seorang Muesa dan mereka akan segera menang lagi Widi sendirian. Ini akan clear dan ini akan menjadi satu buah tanda bahaya untuk Dewa, tapi ternyata tidak untuk Maybe yang berhasil pula untuk mengantongi nyawa dari Widi. Ini dia, Maybe buruk dengan ngebawain double Marksman. Mau gimana pun kondisinya, salah satunya jika selamat ya mereka masih bisa memberikan power damage yang begitu besar. Apalagi 2000 lebih unggul untuk seorang Okta di area mid lane. Ditambah lagi 2 Sky Pierce. Iya. Ini teori dari Coach Navari. Kita harus punya mental gembok biru. Yang dimana sempat di-mention waktu itu sama Coach Navari dan yang terbukti Dewa. Early game-nya berjalan dengan maksimal. Kita bisa lihat Okta dengan 6 kill, Maybe dengan 3 kill. KDA yang begitu manis dan Mueza sebagai pancingan yang dari tadi benar-benar strike. Kena lagi. Bener-bener langsung ada kombinasi flicker. Widi menjadi korban terus-menerus. Artatnya dipegangin dengan adanya traction menuju ke arah belakang, tapi masalahnya masih ada satu buah flicker untuk bisa membuat Arat kabur dari serangan yang dikeluarkan oleh Dewa United. Ini membuat tim Loki benar-benar dalam posisi nggak bisa kemana-mana lagi. Mereka nggak punya juga typical hero yang bisa ngecek kecuali dari seorang Joe, dan itu pun nggak bisa selalu terjadi. Jadi setiap pergerakan kecil apapun harus memperhatikan posisi dari pemain Dewa United dan sejauh ini players goal tertinggi ada di Maybe dan Okta. Ini udah jadi apa ya, sinyal yang sangat jelas kalau sesulit itu buat tim Liquid ID bisa keluar dari posisi mereka. Jaminan lah. Iya. Oke. Tapi untuk kali ini juga terlihat ya bagaimana Valentinnya mulai connect juga seorang Karam. Traction Pulse tapi dipisahkan, dia head steal. Terpaksa lagi-lagi mengeluarkan flicker untuk melarikan diri. Tapi di sisi lain Kabuki ada sedikit space lagi yang bisa dia manfaatkan. Memang harus kayak gitu nggak sih Kabuki dari tadi sebenarnya? Aku lihat 2 kali loh SOD dia left. Dan dia benar-benar mau join team fight. Padahal split push-nya nggak ada masalah di sini untuk tim Liquid. Iya, keuntungan untuk Liquid sih yang lebih diprioritaskan. Lagi akan ada kontestasi tapi langsung saja menuju ke arah Joe. Again Mueza menciptakan momentum terus-menerus dan double kill untuk Okta. Wow. Iron Hook yang begitu mengerikan dan selalu dipastikan ada follow up yang begitu baik. Fear of Destruction hampir saja bisa mencuri keberadaan dari Lordnya, namun sayangnya tidak mengenai target yang diinginkan. Ya, dan tidak untuk kali ini keberuntungan belum berpihak kepada seorang Kabuki juga. Tapi keuntungan sangat berpihak buat Dewa United sih. Karena lagi-lagi follow up, tarik lagi dan lagi, tapi ya Haskill masih punya Arcane Shade. Dan wah ini ngeri banget sih. Dia dapetnya tadi dapat Joe, sekarang dapat di Haskill. Itu bisa dapat Joe di setup team fight itu bagus banget sih. Itu makanya kayak dari banyaknya orang di sana soalnya. Akhirnya selalu kena. Iya, mau diulang berapa kali pun akan tetap memilih Joe. Aduh. Itu dia yang benar ya. Karena sekarang udah ada satu si Halbert juga dari Maybe. Dan masih belum ada efek Sky Pierce yang pecah. Benar-benar banyak sekali strike dapat. Wow! Flicker Iron Hook. Alright, cukup mengerikan. Tapi masalahnya kali team fight bakal coba untuk langsung saja. Waduh, dicanangkan oleh tim Liquid ID. Widinya gak kena ke siapapun, tapi dia di belakang Kin again and again. Momentum yang dia ciptakan dan bahkan Kinnya pun harus merelakan nyawanya. Tapi setidaknya ada 2 pemain dari tim Liquid ID yang berhasil dihilangkan. Bersamaan dengan kali ini adanya Lord yang memasuki base to red bottom lane. Itu dia tumbangnya Kin yang akhirnya berakibat fatal bagi tim Liquid ID karena mereka harus kehilangan 2 pemain sementara Dewa mereka dapat dengan turret, mereka secure Joe untuk keempat kalinya dan sekarang mereka udah memecahkan 2 Holy Shield. Nah ini kalau kita ngomongin soal bagaimana point death dari Widi yang udah 9 tapi semakin buruk keadaannya, itu semakin sulit juga bagi teman-teman dari Dewa. Tapi jujur Dewa kalau misalkan membiarkan game ini menuju ke late game, Liquid akan di-carry sama Kabukinya, lihat Moskov-nya yang udah memiliki damage tadi. Bahkan ke arah Mueza itu Pierce yang diberikan sama Kabuki benar-benar terasa. Jadi butuh satu Lord lagi, Dewa harus memanfaatkan pick-off-nya dan jangan team fight 5 lawan 5 karena yang dibutuhkan sama Dewa sebenarnya cari satu, punish satu, habis itu disengage, baru push. Dan tadi sebenarnya ada satu miss juga ya dari Widi yang mencoba untuk dari bagian belakang tapi ternyata terlalu jauh nih dari follow up dari Liquid ID. Cuman sekarang ada posisinya misalkan 3 base turret dalam segi defensif mereka juga pasti pegang keunggulan dan 70 stack. 70 stack. Oh. Ini berat ya. siapapun yang berada di depan dari Okta akan menerima damage dengan instan.
Begitu juga dengan adanya Maybe Wow. yang memilih 30 Ada stack. aja deh, tenang mama tua ada. Terus juga ini dua-duanya WOS lagi. Okta juga win of nature tadi. Dan dua-duanya nol deck. Mama tua aja tak ada. Membuktikan betapa sustainnya bagian depan mereka untuk memberikan penjagaan bagi damage dealer ya. Oke, Gila, berarti Man. Jo dan Kabuki ya akan menjadi Komentar santri dua nanti damage sih. dealer physical yang juga akan bisa ditangguh lagi sama di Pasti. Tapi Dewa United selama mereka bermain seperti ini mencari dan langsung search target tetap bakal vibes-nya di mereka sih untuk keunggulan apapun yang didapatkan sebenarnya. Karena bottom lane harus didorong pelan-pelan sama tim Ucup ID, tapi Kabuki yang show di mid akan menjadi sinyal kalau Dewa bakal hajar loh. coba untuk di all in pastinya, tapi Widi akan mencari angle yang lain. Iron Mungkin masih belum menaik siapapun, tapi Dewa United mereka sepertinya cukup ragu-ragu. Ada reset yang dilakukan juga, tabrakan menunjukkan seorang Widi dan lagi revitalization terpop up. Iron Hook yang connect dengan Raya Bloody Hand unstoppable didapat oleh Baby dan Bangkit. Lagi-lagi menciptakan momentum yang bisa dimanfaatkan dan bahkan double kill untuk Okta. Angle yang bagus banget datang dari seorang Widi, tapi kali ini dia harus terjebak dan malah Kin yang bisa menciptakan momentum tersebut ngebuat Lord ada di tangan Ray. Tim Liquid ID, adakah jalan keluar Bro buat mereka? Wah, ini cuma bisa berharap Kabuki bener-bener bisa melakukan defense. Itu aja untuk winning conditionnya sekarang karena bakal ditabrak. Satu minion, gak ada Lord yang coba untuk dimanfaatkan oleh Dewa. Mereka akan memanfaatkan kembali dengan satu wave minion. Fokus karena Blazer Dewa United menyamar.